Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat taufik yang semuanya menjadikan kita bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Dan nikmat-nikmat yang dirasakan oleh manusia akan Allah tanyakan pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu manusia akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka rasakan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Masih melanjutkan pembahasan tentang fikih salat, dan kita telah sampai pada pembahasan hal-hal yang diperbolehkan ketika salat. Silakan bagi yang memiliki buku dibuka halaman 50. Pembahasan ini akan membahas tentang hal-hal yang mungkin sebagian orang menganggap itu dilarang atau bahkan merusak salat, tapi sebenarnya hal itu diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang diperbolehkan ketika salat adalah menggendong anak kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan beliau dalam posisi sedang menggendong cucunya, yaitu Umamah bin Zainab, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suaminya yaitu Abil As bin Rabi. Fa idza qama hamalaha. Ketika beliau berdiri maka digendonglah Umamah tersebut. Wa idza sajada wada'aha, dan ketika sujud maka Umamah diletakkan di lantai. Maka menggendong dan meletakkan anak ini diperbolehkan dalam salat, tidak merusak salatnya. Sehingga ketika misalnya antunna sedang salat berjamaah, kemudian anak yang masih kecil itu nangis misalnya, maka silahkan diangkat, digendong, dan gerakan seperti ini tidak merusak salat. Yang kedua adalah mencegah orang yang akan lewat di hadapan. Ketika seorang telah menggunakan sutrah, kemudian ada orang yang lewat di hadapannya, maka hendaknya dihalangi orang tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfahu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Ketika salah seorang di antara salat dan dia telah menggunakan sutrahnya, maka jika ada orang yang akan melewati sutrah tersebut, hendaknya ditahannya, karena itu adalah salah satu perbuatan yang mendorong dia adalah perbuatan syaitan. Jadi menggerakkan menahan orang seperti ini maka diperbolehkan. Yang ketiga adalah membunuh ular, kalajengking, atau binatang lain yang membahayakan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul aswadaini fis shalah." Bunuhlah aswadain, dua binatang hitam, meskipun sedang salat. Apa dua binatang itu? Al-hayyata wal aqraba, yaitu ular dan kalajengking. Misalnya, ada seorang muslimah yang sedang salat, kemudian tiba-tiba ya naudzubillah min dzalik ada ular
lewat di hadapannya atau akan menyerang dia. Maka dia boleh mengambil sesuatu kemudian memukul ular tersebut. Atau misalnya ada kalajengking kemudian dipukul, maka pukulan semacam ini tidak merusak sholat. Tentunya dia tidak berbicara ketika memukul tersebut. Kemudian yang keempat adalah membetulkan shaf. Misalnya ada seorang muslimah yang dia sholat berjamaah, kemudian ada salah satu makmum yang keluar dari shaf sehingga longgar shafnya, renggang, maka dia boleh berjalan ke samping atau maju ke depan untuk meluruskan shaf kembali. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Bittu lailata inda khalati Maimunah." Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal laili. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit di malam hari untuk salat malam. Fasalla fakumtu an yasarihi. Beliau salat dan aku berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha biyadayya fa'adarani an yaminihi. Maka beliau memegang tanganku, kemudian beliau memindahku ke sebelah kanannya. Membetulkan shaf seperti ini, memindah, bergerak untuk meluruskan shaf atau bergeser merapat ke dalam shaf, maka ini diperbolehkan dan tidak merusak salat. Kemudian yang kelima adalah membenarkan bacaan imam ketika imam salah dalam membaca Al-Quran. Misalnya antunna salat bersama dengan imam wanita, kemudian imam tersebut lupa atau salah bacaannya, maka diingatkan. Mengingatkan seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan satu salat. Faqara'aha fiha falabitha alaihi. Maka beliau membaca sebuah surat dan beliau terlupakan dari ayat yang dibaca dalam salat tersebut. Falamman sarafa, maka ketika salat telah selesai, qala li Ubay, maka beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Asalaita ma'ana?" Apakah engkau salat bersama kami wahai Ubay bin Ka'ab? Qala na'am, kata Ubay, iya. Qala fama mana'aka? Apa yang menahanmu untuk tidak mengingatkan bacaan yang tadi aku terlupakan? Jadi menyambung bacaan ayat atau mengingatkan imam yang salah dalam bacaan suratnya, maka ini diperbolehkan. Yang keenam adalah merapikan baju dan menggaruk badan. Misalnya bajunya agak tidak rapi ya ketika sholat mukenanya, maka boleh dirapikan, tentunya sebatas sekedar rapi saja, tidak boleh terlalu banyak gerakan. Atau misalnya menggaruk ketika terasa gatal, maka diperbolehkan untuk menggaruk badan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jarir bin Ad-Dabbi dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, kana Aliun idza qama fi sholati. Ali bin Abi Thalib jika sedang salat, wada'a yaminahu an rusghi yasarihi. Beliau meletakkan tangan kanannya di pergelangan tangan kirinya. Wala yazalu kadzalik. Beliau tidak berpindah dari posisi itu hatta yarka'a, sampai beliau ruku. Mata ma raka'a illa an yusliha thawbahu. Dan beliau tidak berpindah dari posisi itu kecuali sampai ruku atau kecuali sampai beliau merapikan pakaiannya. Au yahukku jasadahu, atau beliau menggaruk badannya. Jadi senantiasa dalam kondisi diam sampai ruku, kecuali ketika bajunya misalnya tidak rapi, maka dirapikan. Kemudian misalnya ada yang gatal, maka digaruk. Yang ketujuh adalah meludah pada baju atau sapu tangan. Misalnya ada seorang muslimah yang sedang kurang fit ya, sedang agak flu, sedang batuk, maka dia boleh mengantongi tisu. Kemudian dia misalnya ada riak yang harus dikeluarkan, dia boleh meludah ke tisu atau sapu tangannya, kemudian dimasukkan kembali ke sakunya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli
fa inna tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila salat, maka Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Fala yabsuqanna qibala wajhi. Maka janganlah dia meludah di hadapannya, di bagian depannya. Wala an yaminihi, tidak pula ke sebelah kanannya. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihil yusra. Silahkan dia meludah ke sebelah kiri, ke bawah kakinya. Jadi dulu masjidnya Nabi itu tidak ada keramiknya, tanah biasa, sehingga kalau orang ingin meludah maka silahkan meludah ke sebelah kirinya. Adapun zaman sekarang masjid menggunakan keramik maka tidak boleh meludah di sana. Fa in ajilat bihi baridatun falyakul bi thawbihi hakadha. Jika tidak tertahankan maka lakukan seperti ini pada baju. Thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'd. Beliau melipatkan bagian bajunya pada bagian yang lainnya. Jadi boleh menutupi dengan bajunya. Atau misalnya dia menggunakan baju maka boleh tutupi dengan bajunya. Kemudian yang kedelapan adalah memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara. Misalnya antunna sedang sholat, kemudian anak ya, atau orang tua tanya, tadi di mana kunci rumah itu? Antunna sedang sholat maka bisa memberikan isyarat. Misalnya dengan menunjuk di situ, tapi nggak boleh bicara ya, menunjuk. Atau dengan isyarat-isyarat yang lain, maka ini diperbolehkan. Atau dengan mengangguk ya, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntalikun ila Bani Mustalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk satu kebutuhan sedangkan beliau sedang pergi ke Bani Mustalik. Fa'ataituhu wa huwa yusalli. Ketika aku datang ke Madinah, kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang salat. Ala ba'irihi, di atas untanya. Fakallamtuhu faqala li biyadihi hakadha. Ketika aku berbicara dengan beliau, maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Thumma kallamtu faqala li hakadha. Kemudian aku tanya lagi kepada Nabi yang sedang salat, beliau menunjukkan lagi dengan isyarat tangannya. Ana asma'uhu yaqra'u yu'immu bi ra'sihi falamma faragha ma fa'alta fil ladhi arsaltuka lahu fa innahu lam yamna'ani an ukallimaka illa anni kuntu usalli. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku mendengar beliau sedang membaca dengan isyarat kepalanya ya. Artinya beliau memberikan isyarat. Setelah selesai sholat beliau bertanya, apa yang telah engkau lakukan terhadap tugas yang aku amanahkan kepadamu wahai Jabir? Karena sungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara denganmu tadi. Aku hanya berisyarat kecuali karena aku sedang sholat. Jadi berikan isyarat tadi, maka ini tidak membatalkan sholat. Yang kesembilan adalah menjawab salam dengan isyarat. Misalnya ada seorang yang mengucapkan salam dan tidak tahu kalau antunna sedang sholat, maka bisa memberikan isyarat bahwa antun sedang sholat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Fakultu li Bilalin." Aku berkata kepada Bilal, "Kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli." Kata Abdullah bin Umar, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ketika beliau sedang salat? Qala, maka Bilal mengatakan, yaqulu hakadha wa basata kaffaihi. Itu begini, beliau membuka telapak tangannya. Jadi berikan isyarat bahwa salamnya sudah dengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 adalah mengangkat kepala ketika sujud untuk mengetahui keadaan imam. Misalnya imamnya itu sujud dengan sangat lama. Kemudian kita ingin tahu ada apa dengan imam. Apakah imamnya sedang sedang ada masalah misalnya. Maka mengangkat sedikit kemudian kembali lagi. Ini juga diperbolehkan.
Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad radhiyallahu ta'ala anhuma dari bapaknya, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihdath salatil isya'i wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada kami dan ketika itu kami sedang sholat isya, yaitu bisa sholat maghrib atau sholat isya, dan beliau sedang menggendong Hasan atau Husain, Hasan atau Husain, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju menjadi imam dan meletakkannya. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu. Beliau maju kemudian diletakkan Hasan atau Husain tersebut. Tsumma kabbara lis-salati. Kemudian beliau bertakbir untuk salat. Fasalla fasajada baina dhahranai salati sajdatan atalaha. Kemudian beliau salat dan beliau bersujud dengan sujud yang cukup lama. Qala abi farafa'tu ra'si. Maka bapakku mengatakan, beliau mengangkat kepalanya. Fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Ternyata Nabi sujud dengan lama itu ada anak Hasan atau Husain tadi sedang naik di atas punggung beliau dan beliau sedang dalam kondisi sujud. Faraja'tu ila sujudi. Maka setelah melihat ke atas itu aku kembali sujud lagi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata. Ketika beliau telah selesai salatnya, qala an-nasu ya Rasulullah. Maka manusia bertanya, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika sajdatan ataltaha. Engkau sujud tadi sangat lama sekali wahai Rasulullah. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun au annahu yuha ilaika. Maka kami berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi pada engkau atau mungkin sedang turun ayat kepada engkau. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi padaku, walakin ibni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yuqdiya hajatahu. Tidak ada yang menghalangiku sujud lama kecuali tadi dua cucuku ini, Hasan atau Husain ini naik di punggungku dan aku tidak ingin mengganggu mereka sampai mereka menyelesaikan hajatnya. Jadi sholat sedang anaknya atau cucunya naik di atas punggung, maka Rasulullah tidak menginginkan anaknya terganggu atau cucunya terganggu ketika melakukan hal tersebut. Yang ke-11 adalah meraba kaki orang yang sedang tidur karena ada kebutuhan. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah mengulurkan kakiku ke arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang salat. Jadi Rasulullah sedang salat, Ibunda Aisyah tidur kemudian mengulurkan kakinya di arah kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada ghamazani. Ketika beliau akan sujud maka beliau memberikan isyarat, meraba kakiku. Farafa'tuha fa idza qama maddatuha. Maka ketika itu aku tarik kakiku dan ketika beliau berdiri maka aku kembali menjulurkannya lagi. Jadi gerakan seperti ini diperbolehkan. Dan ini sebagai dalil akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Karena ketika seandainya sentuhan Rasulullah terhadap Ibunda Aisyah ini membatalkan wudu, maka Rasulullah pasti akan mengulang takbir lagi, mengulang wudu lagi. Tapi ternyata tidak, beliau tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian yang ke-12 adalah berjalan sedikit ketika ada kebutuhan. Misalnya berjalan untuk membukakan pintu misalnya, atau berjalan maju menutup shaf, berjalan ke kiri merapat ke shaf, maka jalan seperti ini yang tidak terlalu panjang, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ji'tu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti. Ketika aku pulang, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di rumahnya, itu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wal babu alaihi mughlaq.
sedangkan pintu rumah sedang tertutup, sedang terkunci. Famasya hatta fatahali thumma raja ila makanihi. Dan kemudian beliau berjalan membukakan pintu untukku lalu kembali ke tempat sholatnya. Kemudian beliau mengatakan wasafatil babu fil qiblah, dan pintu kami waktu itu di arah kiblat. Jadi beliau sholat, kemudian Ibunda Aisyah datang, beliau maju ke depan, dibuka, kemudian balik lagi. Gerakan maju mundur ini tidak membatalkan sholat. Yang ke-13 adalah menengok ke samping karena ada kebutuhan. Misalnya seorang sholat, kemudian terdengar anaknya atau suara, misalnya suara kayak anak jatuh misalnya. Kemudian dia menengok sedikit, ya. Dia lihat anaknya, oh ternyata tidak apa-apa, maka tengokan seperti ini tidak merusak sholat. Atau misalnya ada seorang imam, ya, dia sholat, misalnya imamnya di depan misal saja, kemudian ada yang mengingatkan, ya, dia menengok ke belakang, menengok ke samping, ada apa misalnya, maka tengokan seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbiruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, maka kami salat di belakang beliau dengan duduk, dan Abu Bakar ini memperdengarkan takbirnya Rasulullah kepada manusia. Faltafata ilaina qurana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna fasallaina bisalatihi qu'udan. Maka ketika itu beliau menengok kepada kami. Jadi Rasul sedang duduk kemudian menengok kepada para sahabat. Dan beliau melihat kami salat sedang berdiri. Dengan berdiri. Maka beliau memberikan isyarat kepada kami agar kami salat dengan duduk. Maka kami pun salat dengan duduk. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan kalau imamnya salat dengan duduk, maka makmum harus salat dengan duduk. Meskipun makmumnya mampu salat dengan berdiri. Kemudian yang ke-14 adalah membuka sandal atau yang semisalnya karena ada kebutuhan. Misalnya seorang sholat dengan sandal ketika sholat Id, kemudian sandalnya itu ada kotorannya, ya, atau ada hal yang bermasalah, maka dilepas sandalnya tidak mengapa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, idh khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasarihi. Tiba-tiba Rasulullah melepas sandalnya dan meletakkan di sebelah kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaumu alqauni alahum. Ketika makmum, para sahabat melihat Rasulullah melepas sandalnya, maka mereka semua melepas sandal-sandal mereka. Melepas sandal ini diperbolehkan. Yang ke-15 adalah sholat sunnah dengan melihat mushaf. Ini diperbolehkan. Adapun ketika sholat fardu, maka tidak boleh sholat sambil melihat mushaf. Harus sholat dengan hafalannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Qasim, anna Aisyata kanat yaqra'u fil mushafi fayusalli fi Ramadan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah sholat di bulan Ramadan dengan membaca mushaf. Sholat tarawih misalnya, ketika seorang ingin sekaligus murajaah, ya, jadi sholat dengan membaca mushaf, maka ini diperbolehkan. Ya, kemudian adapun untuk sholat fardu maka tidak boleh. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hatta asbaha yuraddiduha wal ayatu in tu'adzibhu fa tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, berbunyi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apabila engkau mengadab mereka wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apabila engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini surat Al-Maidah ayat 118 diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masuk waktu subuh. Namun kejadian seperti ini, ya, tidak pernah diriwayatkan terjadi dalam salat fardu. Ini hanya salat sunnah. Oleh karena itu tidak mengulang ayat dalam salat fardu itu lebih utama.
Yang ke-17 adalah berdehem ya. Nah, itu boleh ketika salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana li ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani." Aku mempunyai dua pintu masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madkhala bil laili wa madkhala bin nahar. Pintu masuk ketika malam dan pintu masuk ketika siang. Fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali. Ketika aku akan mendatangi pintu tersebut, dan beliau sedang salat, maka beliau berdehem untuk aku. Jadi beliau berdehem seperti itu untuk menyambut datangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ke-18 menangis. Misalnya seorang ini mendengarkan bacaan imam, kemudian dia tersentuh lalu menangis dalam salatnya, keluar air mata, maka tidak membatalkan salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Mutarif dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang salat. Wali jawfihi uzizun ka'azizil mirjali yakni yabqi. Yang waktu itu di dada beliau terdengar suara rintihan seperti air yang mendidih dalam wadah ya, yaitu beliau sedang menangis dalam salatnya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas radhiyallahu taala rahimallahu taala, adapun menangis kata beliau, maka hal itu disyariatkan di dalam salat. Boleh seorang salat kemudian menangis jika ia bersumber dari kekhusyuan ya, karena menghadirkan hati ketika salat, tidak dibuat-buat. Jadi ketika terbawa ayat yang sedang dibaca kemudian menangis, maka ini diperbolehkan. Yang ke-19 adalah mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita ketika mengingatkan imam dalam salat berjamaah. Jadi ketika imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, maka makmum mengingatkan subhanallah saat imamnya salah. Adapun untuk wanita, maka caranya adalah dengan menepuk tangan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabihu syai'un fi salatihi." Barang siapa yang mengingatkan sesuatu kesalahan dalam salat, fal yusbih, maka hendaknya dia bertasbih, mengucapkan subhanallah. Misalnya imam ketika salah, dia lupa belum tasyahud awal dan baru mau bangkit, maka diingatkan subhanallah. Atau salah rakaatnya, maka diingatkan subhanallah. Fa innahu idza sabbahal tafata ilaihi. Karena sungguhnya ketika ada seorang yang bertasbih, maka imam akan menoleh kepadanya. Wa innamat tasfihu lin nisa'i. Sesungguhnya adapun tasfih itu untuk wanita. Tasfih artinya menepuk tangan, itu untuk wanita. Bagaimana caranya tasfih? Tasfih adalah menepukkan satu telapak tangan kepada telapak tangan bagian luar yang lain. Jadi seorang kan sholatnya begini ya. Nah, maka ketika ada kesalahan, dia tepuk telapak tangan di atas punggung yang lain. Jadi begini, seperti itu. Jadi bukan begini ya, tapi begini. Tasfih itu untuk wanita. Ketika imamnya laki-laki, maka diingatkannya dengan menepuk tangan. Taib. Sebelum kita bahas poin yang terakhir ya, yang ke-20, kita coba murajaah dulu. Ada 19 poin yang boleh dilakukan ketika sholat dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, silakan kita murajaah. Apa yang pertama tadi, akhwati fillah? Menggendong anak kecil. Ya. Taib. Boleh menggendong anak kecil ketika sholat. Yang kedua, mencegah orang yang lewat di hadapannya. Masya Allah. Yang ketiga, membunuh ular, kalajengking, atau binatang lain yang membahayakan. Nah, yang keempat, membetulkan shaf. Masya Allah. Yang kelima,
membenarkan bacaan imam ketika imam salah dalam bacaannya. Masya Allah. Yang keenam, merapikan baju dan menggaruk badan. Yang ketujuh, meludah pada baju atau sapu tangan. Baik. Yang kedelapan, memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara. Nah, yang kesembilan, menjawab salam dengan isyarat. Yang kesepuluh, mengangkat kepala ketika sujud untuk mengetahui keadaan imam. Yang kesebelas, meraba kaki orang yang sedang tidur karena ada kebutuhan. Nah, yang kedua belas, iya silakan yang kedua belas, berjalan sedikit ketika ada kebutuhan. Nah, yang ketiga belas, menengok ke samping karena ada kebutuhan. Masya Allah. Yang keempat belas, membuka sandal atau yang semisalnya karena ada kebutuhan. Yang kelima belas, sholat sunnah dengan melihat mushaf. Yang keenam belas, mengulang-ulang bacaan ayat dalam sholat sunnah. Yang ketujuh belas, berdehem. 18, menangis. 19, mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita ketika mengimamkan imam dalam salat berjamaah. Taib, Masya Allah. Taib, sebelum kita buka tanya jawab, kita selesaikan dulu ada satu poin lagi, yaitu mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di dalam salat. Jadi misalnya antunna bersin dalam salat, kemudian antunna itu mengucapkan alhamdulillah, maka ini diperbolehkan. Tetapi ucapan itu tidak boleh berada ketika membaca Al-Fatihah. Tidak diperbolehkan. Adapun selainnya maka boleh. Jadi misalnya seorang membaca Al-Fatihah, misalnya sampai Maliki Yaumiddin, kemudian bersin, dia tidak boleh menyambung dengan Alhamdulillah. Adapun selain Al-Fatihah maka diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa fadakhala shaffa. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang dan dia masuk ke dalam shaf. Waqad hafzahun nafsi, kemudian dia bersin. Faqala, kemudian dia mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia mengucapkan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan keberkahan di dalamnya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Ketika Rasul selesai dari salatnya, qala, beliau mengatakan ayyukumul mutakallimuna bil kalimati fa'aramal qawmu. Maka ketika Rasulullah menanyakan siapa di antara kalian yang tadi mengatakan sesuatu dalam salatnya, maka fa'aramal qawmu, maka kaum ini melihat-lihat siapa yang tadi berbicara, yang mengucapkan alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu. Faqala ayyukum mutakallimuna biha. Siapa di antara kalian yang mengatakan tadi ketika salat? Fa innahu lam yakul ba'san, enggak apa-apa, enggak usah takut ya. Faqala rajulun ji'tu wa qad hafazani nafsi faqultuha. Kata laki-laki yang tadi baru datang itu, wahai Rasulullah, aku tadi baru datang dan bersin begitu. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu ithnai asyara malakan yabtadarunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat ada 12 malaikat yang memperebutkannya, yang berlomba-lomba untuk membawa naik ucapan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dalam salat merupakan hal yang disyariatkan, boleh. Jadi bersin mengucapkan alhamdulillah, ini diperbolehkan. Namun bagi jamaah lain tidak boleh menjawab dengan yarhamukallah. Jadi nggak boleh jamaah lain mengucapkan yarhamukallah karena dia mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id atasha rajulun minal qaumi. Kemudian ada orang yang bersin dari makmum yang ada itu. Faqultu yarhamukallah. Kemudian aku mengatakan yarhamukallah.
Kemudian faramanil qaumu bi absarihim, maka kaum itu melihat kepadaku dengan pandangan mereka. Fakultu wathkala amyahu ma sya'nukum tanduruna ilayya. Aku mengatakan, kenapa kalian melihatku seperti ini begitu. Ini ketika salat dikatakan begitu. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Maka mereka pun memukulkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka. Artinya memberikan isyarat nggak boleh bicara ketika salat. Falamma ra'aituhum yasmutunani. Maka ketika aku melihat mereka, aku pun diam. Lakinni sakata falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul selesai dalam salatnya, fa bi abi huwa wa ummi, demi bapak dan ibuku, ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Aku tidak mendapati seorang pengajar sebelum dan setelah beliau yang lebih baik pengajaran daripada beliau. Fa wallahi ma karahni wala darbani wala syatamani. Beliau tidak membenciku, beliau tidak memukulku dan tidak mencelaku, tidak menyalahkanku. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku yang tadi mengucapkan yarhamukallah tadi. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya dalam salat tidak boleh ada ucapan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu isinya adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, 20 poin yang diperbolehkan ketika salat dan tidak merusak salat. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Ana kembalikan waktunya ke moderator.